Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Isti Amalia Ramadhani, M190141741, dari kelas 4F Prodi PGSD. Di sini saya akan membuat atau menyelesaikan tugas UAS pada mata kuliah Praktikum IPA yang diampu oleh Ibu dosen Winda Purnamasari MPD. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum virtual melalui aplikasi Paid Colorado Education yang bisa diakses melalui web seperti Chrome atau Google atau yang lainnya. Baiklah, untuk yang pertama-tama kita harus mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini dan praktikum apa yang kita lakukan. Pertama, di sini saya akan melakukan praktikum dengan materi bentuk dan perubahan energi. Yang biasanya bentuk dan perubahan energi ini dipelajari di sekolah dasar pada tingkat kelas 3 atau kelas 4 SD. Kemudian energi merupakan suatu hal terpenting dalam bumi ini. Dengan adanya energi dapat membantu manusia dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Baiklah, langsung saja kita ke praktikum virtualnya. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui alat bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama yaitu ada termometer, kemudian ada besi, kemudian ada batu bata, dan 2 alat pemanas dan 2 tungkunya juga yang bisa diatur antara panas dan dingin. Kemudian ada air dan ada juga olive oil. Di atas ini terdapat keterangan yang perlu kita checklist terlebih dahulu agar kita bisa melihat dan bisa mempermudah kita dalam melakukan praktikum virtual. Kita checklist dulu semuanya. Seperti ini tampilannya. Kemudian langsung kita melakukan pemanasan antara air dengan olive oil. Langsung kita taruh di atas tungku. Kemudian kita ambil termometer dan kita taruh di dekat air dan juga di dekat olive oil. Kemudian kita lakukan pemanasan secara bertahap. Kita lakukan pemanasan ke antara 2 bahan tersebut. Seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat sendiri, termometer sudah bergerak mulai naik ke atas. Bisa kita lihat energi panas mulai menghantarkan dan termometer pada air sudah mulai berhenti karena itu merupakan titik didih pada air. Dan air melakukan penguapan pada titik didihnya. Hal ini menyebabkan karena energi panas yang dihantarkan merupakan energi yang panas yang mengalir dari tempat bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu lebih rendah dengan menggunakan media penghantar panasnya. Kemudian pada olive oil juga sudah melakukan atau termometernya sudah mencapai titik paling didihnya dan sudah menimbulkan uap yang sama halnya seperti air tadi. Kedua bahan tersebut merupakan perpindahan energi panas secara konduksi, yaitu perpindahan energi panas yang mengalir dari tempat bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu lebih rendah dengan menggunakan media penghantar panasnya, yaitu api. Seperti ini teman-teman, bisa kita lihat keduanya sudah menimbulkan uap yang sudah terbang bebas ke arah udara. Kita lepas. Kemudian kita lakukan pendinginan kepada air dan olive oil tersebut. Kita lakukan pendinginan dan kedua bahan tersebut mulai mengurangi energi panas di dalamnya. Kemudian bisa kita lihat termometer pun sudah mulai turun secara sedikit demi sedikit dan keduanya sudah mencapai titik di mana yang seharusnya suhu mereka punya. Bisa kita lihat teman-teman. Baiklah, kita sisihkan dulu kedua bahan tersebut. Maka kita akan lakukan pemanasan pada batu bata dan pada besi.
kita ambil termometernya terlebih dahulu agar kita bisa mengetahui titik didihnya dan bagaimana titik panas yang terdapat di dalam dua bahan tersebut. Kita lakukan pemanasan. Kedua termometer pada batu bata dan besi sudah mulai bergerak secara bersamaan, dan bisa kita lihat sepertinya pada batu bata termometernya mengalami kecepatannya lebih cepat naik dibandingkan termometer kecepatannya pada besi. Hal ini karena batu bata merupakan atau memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan pada besi. Bisa kita lihat sudah mencapai titik didih pada kedua bahan tersebut dan keduanya sudah melepaskan energi pada udara bebas. Dan termometernya pun sudah mencapai titik didih. Kemudian kita lepaskan dan kita melakukan pendinginan kepada dua bahan tersebut. Kita tarik pendinginnya, kemudian secara perlahan termometernya turun secara sedikit demi sedikit. Bisa kita lihat termometer pada batu bata mengalami penurunan lebih drastis dibandingkan penurunan termometer pada besi. Dan keduanya sudah mencapai titik di mana yang seharusnya mereka miliki pada suhu awal. Baiklah, kita sisihkan terlebih dahulu. Maka dapat disimpulkan bahwa praktikum kali ini berisi atau berkaitan dengan energi panas. Energi panas banyak diperlukan oleh manusia. Dan energi panas memiliki 3 macam. Yang pertama itu ada energi panas bumi, kemudian ada energi panas matahari, dan energi panas dari api. Yang dimana kali ini kita praktikumnya berkaitan dengan energi panas api, yang dimana energi panas dari api sangat bermanfaat bagi manusia sebab hampir di setiap kondisi manusia memerlukan sepertinya untuk memasak energi panas ini ya. Kemudian kegiatan manusia untuk membakar, kemudian kan menyalakan lilin dan sebagainya, masih banyak lagi. Dan energi panas juga sudah saya jelaskan seperti tadi, ada perpindahannya. Yang pertama yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi yaitu perpindahan panas atau perpindahan energi panas yang mengalir dari tempat bersuhu tinggi ke tempat yang suhu lebih rendah dengan menggunakan media penghantar panas. Pada yang termasuk hal tersebut yaitu terdapat pada batu bata dan besi. Kedua bahan tersebut merupakan penghantar energi panas secara konduksi karena kedua bahan tersebut memiliki suhu yang rendah dan kedua bahan tersebut dapat menghantarkan panas. Kemudian yaitu konveksi. Konveksi terdapat pada dua bahan ini, yaitu ada air dan olive oil. Konveksi adalah perpindahan energi panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida atau zat cair yang mengalir di sekitarnya. Contohnya seperti ini tadi ya, ketika kita memanaskan air dan sudah mencapai titik didihnya akan mengalami penguapan. Kemudian radiasi ini biasanya perpindahan energi panas yang terjadi tanpa medium perantara, contohnya sinar matahari ya teman-teman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang terdapat pada soal UAS, yang dimana yaitu yang pertama, percobaan tersebut dapat dipelajari pada materi apa di tingkat IPA sekolah dasar? Jawabannya, materi bentuk dan perubahan energi ini dipelajari pada kelas 3 dan 4 sekolah dasar. Kemudian yang B menjelaskan yaitu hasil percobaan secara virtual. Sudah jelaskan saya tadi percobaan virtualnya secara demikian. Dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Baiklah, untuk yang kedua yaitu praktikumnya masih materi yang sama,
dengan materi, bentuk, dan perubahan energi. Namun kali ini kita menggunakan pada sistemnya atau menggunakan media atau alat penggerak yang digunakan untuk menghasilkan energi tersebut. Yang pertama saya akan mempraktikumkan atau menjelaskan cara kerjanya. Di sini ada keterangan yang perlu kita checklist terlebih dahulu agar kita bisa mengetahui apa saja energi yang terdapat atau yang dihantarkan oleh benda atau penggerak atau media yang akan dilakukan nanti. Di sini ada energi mekanik dan energi listrik, kemudian ada energi termal, kemudian ada energi sinar atau lampu, kemudian ada energi kimia. Baiklah, di sini dengan panduan, dengan tabel yang sudah disediakan, maka untuk yang pertama yaitu dengan penggerak sepeda dengan kecepatan rendah. Kita akan geser terlebih dahulu kecepatan yang akan kita lakukan. Kita geser sedikit seperti ini. Kemudian kita menggunakan media penggeraknya yaitu dengan generator, seperti ini generatornya ya. Kemudian di sini kita ada air panas dengan juga termometer yang pada air tersebut. Kemudian kita klik tombol ini agar anak tersebut bisa melakukan pergerakan yang bisa menghasilkan energi. Kita klik dan kita harus menghitung berapa detik energi yang dihasilkan ketika anak tersebut melakukan menggerakkan sepeda tersebut dengan hitungan detik. Baiklah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini bisa kita lihat teman-teman, dari energi kimia berubah menjadi energi mekanik. Kemudian setelah di generator, energi mekanik berubah menjadi energi listrik. Kemudian setelah mencapai menjadi energi listrik, energi tersebut berubah menjadi energi panas, yang dimana air tersebut menjadi mendidih dan sudah mencapai titik didih dari air tersebut. Bisa kita lihat. Dan setelah melakukan perhitungan, didapatlah waktu yang dibutuhkan untuk membuat air tersebut mendidih, yaitu pada detik ke-36. Dan kita bisa mengklik feed me itu ditambah agar energi pada anak tersebut bisa bertambah. Kita pause terlebih dahulu. Baiklah, kemudian setelah selesai kita restart kembali agar energinya menjadi kembali seperti semula. Seperti ini. Jangan lupa untuk mengklik keterangan di atas, dan kemudian kita dengan mengikuti cara kerja pada tabel yang kedua, yaitu dengan masih sama dengan penggerak dengan kecepatan rendah, dengan media penggerak yaitu generator, dengan pada lampu. Kita rubah pada lampu ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita pause terlebih dahulu, kita geser penggeraknya, kecepatannya, kemudian kita klik buttonnya. Bisa dilihat energinya juga perubahannya sama seperti yang tadi, dari energi kimia menjadi energi mekanik, kemudian menjadi energi listrik, dan menjadi energi atau sinar yang menghasilkan sinar pada lampu tersebut. Kemudian kita pause setelah lampunya selesai, dan setelah lampunya hidup, kita hitung ya teman-teman, waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu tersebut adalah selama 14 detik. Kemudian kita pause, kita ganti alat yang digunakannya, yaitu lampu yang kedua. Lampu kedua ini yaitu lampu ulir. Kemudian kita lakukan, kita klik tombol ini, lakukan kembali. Di sini kita bisa menambahkan feed me, atau kita memberikan kekuatan kembali kepada anak tersebut untuk mengayuh sepedanya. Dan bisa kita lihat sama seperti yang sebelumnya prosedurnya, yaitu energi kimia berubah menjadi energi mekanik pada generator, dan kemudian dari generator berubah menjadi energi
listrik dan berubahlah menjadi energi lampu atau energi sinar. Bisa kita lihat ya, lampunya sudah mulai bersinar pada detik ke-14, sama seperti pada lampu sebelumnya. Kemudian kita pause, kita ganti pada kipas, kemudian kita lakukan dengan penggerak yang sama ya teman-teman pada keempat bahan tersebut dengan kecepatan sepeda yang rendah. Kemudian kita klik tombol lagi, kita lakukan masih sama. Jika tambahkan lagi ya, dan kipas sudah mulai berputar pada detik ke-13. Prosedur kerjanya juga sama ya, masih dengan energi kimia berubah menjadi energi mekanik, kemudian energi mekanik berubah menjadi energi elektrik, dan berubah menjadi energi mekanik lagi. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah, kemudian kita restart kembali. Ini kita menggunakan yang kedua, yaitu soalan kedua dengan sepeda dengan kecepatan sedang. Kita pause dulu, kita geser kecepatannya dengan kecepatan sedang ya. Kita klik tombolnya jangan lupa. Kemudian masih sama dengan perubahan bendanya, masih dengan menggunakan air, lampu satu atau lampu neon, lampu bola maksudnya. Kemudian ada juga lampu ulir dan kipas. Kita memulai dengan air terlebih dahulu. Baiklah, kemudian kita klik tombol ini dan anak tersebut sudah mulai mengayuh sepedanya. Cara prosedur pekerjaannya masih sama ya, masih dengan energi mekanik, kemudian menjadi energi dari energi kimia berubah menjadi energi mekanik, kemudian menjadi energi elektrik, dan kemudian menjadi energi panas. Kita tambahkan lagi energinya. Nah, airnya sudah mulai mendidih dan sudah mencapai titik didihnya dan mengalami penguapan pada air ya teman-teman. Air mengeluarkan energi termal atau energi panasnya. Kemudian kita pause, kita ganti media perubahannya, yaitu dengan lampu bohlam. Kita masih sama dengan kecepatan yang sama, yaitu kecepatan sedang. Kemudian kita klik tombol lagi, kita tambahkan energinya, masih sama pengerjaannya, sama seperti yang tadi, yaitu dengan kecepatan sedang dari energi kimia berubah menjadi energi mekanik, kemudian menjadi energi elektrik, dan menjadi energi sinar atau lampu. Waktu yang dibutuhkan untuk lampu ini bersinar yaitu selama 15 detik. Kita tambahkan lagi. Kemudian kita menggunakan lampu yang kedua, yaitu lampu dengan berulir. Kita klik tombolnya. Energinya sudah mulai bergerak ya, dan lampu sudah mulai memancarkan sinar. Kemudian durasi yang dibutuhkan untuk lampu ini menyala yaitu selama 15 detik, sama seperti lampu sebelumnya. Kemudian kita ganti bendanya menjadi kipas. Kita tambahkan terlebih dahulu, maka dari itu kita klik. Di sini perbedaannya adalah kipas menghasilkan energi mekanik ya, bukan energi lampu atau sinar atau energi panas. Nah, seperti itu pengerjaannya. Waktu yang dibutuhkan untuk pemutaran kipas ini yaitu selama 13 detik. Kita pause, maka selanjutnya akan kita ganti dengan pesepeda dengan kecepatan tinggi. Kita geser kecepatannya ke arah full. Kemudian kita ganti dulu ya benda perubahannya dengan air. Kemudian kita lakukan play. Kita klik play. Sudah mulai bergerak. Di sini bisa kita lihat anak tersebut akan mengalami lelah lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan sepeda sedang atau rendah. Kita perlu menambahkan energi ke anak tersebut lebih banyak. Namun kecepatan yang dibutuhkan dengan pesepeda ini, dengan kecepatan tinggi ini lebih
waktu yang digunakan yaitu 24 detik, lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya. Setelah selesai, kita mengganti benda yang kita lakukan percobaannya dengan lampu neonnya. Kita tambahkan dulu energinya, kita klik tombol play-nya, sepeda mulai mengayuhnya, dan di sini waktu yang dibutuhkan untuk menghidupkan energi tersebut selama 16 detik. Pesepeda mulai kelelahan, namun terus kita tambahkan ya energi teman-teman. Energinya sangat banyak, menghasilkan energi yang banyak ya. Ini yang dikeluarkan, ditambahkan lagi. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk penghidupan lampu bohlam ini yaitu selama 16 detik. Kemudian kita ganti menjadi lampu ulir. Kemudian kita klik tombol play-nya. Kita tambahkan. Dan waktu yang dibutuhkan untuk lampu tersebut menyala yaitu selama 13 detik. Hal ini dikatakan bisa cepat. Kita tambahkan lagi. Kemudian kita ganti alat medianya, media perubahannya yaitu menjadi kipas. Kita klik tombol play, dan bisa kita lihat kipasnya bergerak lebih cepat ya dibandingkan pergerakan pada sepeda dengan kecepatan rendah dan sedang tadi. Bisa kita lihat kipasnya bergerak dengan cepat, namun energi yang dibutuhkan pun lebih banyak oleh sepeda tersebut agar menghasilkan perubahan energi lebih banyak juga. Baiklah, setelah itu kita melakukan perubahan pada penggeraknya, yaitu dengan menggunakan keran air, di mana masih dengan media generator, dan bahan atau benda perubahannya masih sama, yaitu dengan air, lampu bohlam maksudnya, lampu ulir, dan kipas. Kita mulai dengan air lebih dahulu ya. Di sini kita klik tombol dulu. Ini belum keluar ya airnya, kita tarik seperti ini. Maaf sebelumnya, maksudnya kita klik seperti ini. Seperti itu. Maka air tersebut menghasilkan energi mekanik. Dengan energi mekanik tersebut berubah menjadi energi elektrik dan kemudian menjadi energi panas pada air yang mulai mendidih dan sudah mencapai titik didihnya. Bisa kita lihat waktu yang dibutuhkan untuk air tersebut mendidih yaitu selama 18 detik. Hal ini merupakan cepat ya dibandingkan dengan pesepeda tadi dengan kecepatan rendah, sedang maupun kecepatan tinggi. Kita pause terlebih dahulu. Kita mengganti medianya maksudnya benda perubahannya dengan lampu bohlam. Kita klik ini, mulai mengalir dari energi mekanik berubah menjadi energi elektrik, berubah menjadi energi panas, dan energi panas berubah menjadi energi sinar atau lampu. Waktu yang dibutuhkan untuk perubahannya yaitu selama 5 detik saja. Wow, lumayan cepat ya teman-teman. Kemudian kita pause terlebih dahulu, kita klik dengan ganti dengan lampu maksudnya lampu ulir, kemudian kita klik tombol play-nya lagi. Masih sama prosedur energi yang dilakukan, yaitu dengan energi mekanik berubah menjadi energi elektrik atau listrik, kemudian menjadi energi sinar, seperti itu. Di lampu 2 ini tidak menghasilkan energi panas ya teman-teman. Waktu yang dibutuhkan untuk lampu tersebut menyala yaitu selama 10 detik saja. Kemudian kita ganti bendanya menjadi media perubahan energinya menjadi kipas. Kita klik tombol play, dan inilah yang terjadi, yaitu durasi yang dibutuhkan agar kipas tersebut berjalan yaitu selama 8 detik.
energi yang dikeluarkan pun banyak sekali ya, energi mekaniknya seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita ke alat penggerak selanjutnya, yaitu dengan energi matahari. Di sini kita bisa atur awannya, ada yang awan sedikit ataupun awan yang banyak, awan sedang, awan sedikit ya, atau tanpa berawan seperti ini. Namun kita mengganti alat medianya, yaitu dengan CSP, yaitu atau Concentrate Solar Power atau pemusatan energi cahaya. Kita ganti dulu ke air dulu ya teman-teman. Baiklah, kita mulai tanpa berawan dulu, tapi energi ini tetap sama ya. Cara pengerjaannya, kita klik saja tombol play-nya, maka energi sumber matahari menyebarkan energi panasnya, dan CSP mulai merangkap sinar-sinar atau energi panas dari matahari tersebut berubah menjadi energi elektrik, kemudian menjadi energi panas. Ini tanpa berawan ya. Dan waktu yang dibutuhkan untuk air tersebut mendidih atau mencapai titik didihnya yaitu selama 23 detik. Kemudian kita klik pause, kita ganti dengan lampu bohlam. Kita klik play. Energi cahaya berubah menjadi energi elektrik atau listrik, kemudian menjadi energi panas, dan baru kemudian menjadi energi listrik lagi. Maksudnya energi sinar atau lampu lagi. Waktu yang dibutuhkan untuk lampu tersebut menyala yaitu selama 14 detik. Kemudian kita pause, kita ganti ke lampu 2 yaitu lampu neon, maksudnya lampu ulir. Kita klik tombol play. Energi sinar matahari berubah menjadi energi elektrik, kemudian menjadi energi sinar, dan waktu yang dibutuhkan untuk lampu ulir tersebut menyala yaitu selama 12 detik. Kemudian kita ganti menjadi media perubahannya yaitu kipas. Kita klik tombol play. Sudah mulai berputar kipasnya seperti itu. Dari energi sinar menjadi energi elektrik, kemudian energi elektrik berubah menjadi energi mekanik. Kemudian setelah itu kita pause dulu. Kita akan melakukan perubahan pada penggeraknya dengan matahari dengan berawan sedang. Kita geser sedikit ini ke setengah ya, seperti ini. Sini sudah ada matahari, kita klik tombol play dulu. Masih sama ya penggeraknya, yaitu CSP atau Concentrate Solar Power atau pemusatan energi panas. Kita ganti dulu benda perubahannya dengan air. Kita klik tombol play. Bisa kita lihat ya, energi panasnya memantul karena tidak bisa menembus awan tersebut. Namun masih bisa energi atau sinar matahari tersebut masih bisa memancar dan masuk ke dalam CSP. Namun waktu yang dibutuhkan cukup lama ya teman-teman untuk perubahan panasnya. Kita lihat terlebih dahulu. Dari energi sinarnya berubah menjadi energi elektrik, kemudian menjadi energi panas. Waktu yang dibutuhkannya yaitu selama 31 detik seperti itu, dan air sudah mulai mendidih dan sudah mencapai titik didihnya. Kemudian kita klik pause, kita ganti media perubahannya dengan lampu bohlam. Kita klik lagi play, kita klik play seperti itu, dan waktu yang dibutuhkan untuk lampu ini menyala yaitu selama 18 detik ya teman-teman. Bisa lihat sendiri lampunya sudah mulai menyala. Kemudian kita ganti dengan lampu ulir. Kita klik play lagi seperti itu, dan waktu atau durasi yang dibutuhkan dalam lampu tersebut menyala yaitu selama 12 detik.
dan lampu sudah mulai menyala. Kemudian kita ganti lagi medianya dengan kipas. Kita klik play. Seperti ini. Waktu yang dibutuhkan untuk kipas tersebut bergerak itu selama 12 detik ya. Seperti itu. Namun pergerakan kipasnya tidak terlalu cepat dibandingkan dengan sinar matahari tanpa awan. Gerakannya masih lambat ya. Kemudian kita pause, kita ke penggerak selanjutnya, yaitu matahari sangat berawan. Kita fullkan awannya seperti ini. Ini kita play dulu ya teman-teman. Kita hilangkan dulu awan energi sinarnya. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, awan yang menutupi sinar matahari tidak dapat, maksudnya sinar mataharinya tidak dapat tembus oleh awan tersebut dan tidak dapat terperangkap di dalam CSP atau pemusatan energi cahaya. Hal ini menyebabkan tidak terjadinya perubahan energi sama sekali pada air maupun pada lampu bohlam maupun pada lampu ulir dan maupun pada kipas. Jadi sudah kita dapatkan bahwa dengan adanya lampu yang maksudnya dengan adanya awan yang banyak, maka energinya tidak dihasilkan apapun. Kemudian kita pause, kita menggunakan alat penggerak selanjutnya, yaitu dengan air teko seperti ini. Di sini kita menggunakan kembali medianya itu generator. Seperti ini generatornya teman-teman. Di sini kita bisa melakukan pemanasan pada teko tersebut yang akan menghasilkan uap yang akan membuat generator tersebut berputar, dan generator akan menghasilkan energi mekanik, kemudian menjadi energi elektrik, dan kemudian menjadi energi panas. Kita coba panaskan tekonya. Mulai dari energi panas berubah menjadi energi mekanik, kemudian berubah menjadi energi elektrik, dan kemudian menjadi energi panas kembali. Waktu yang dibutuhkan untuk air tersebut mendidih adalah selama 22 detik. Kita lihat airnya sudah mulai mendidih dan sudah mencapai titik didihnya. Kemudian kita berhentikan dulu pemanasnya. Ini ya. Kemudian kita ganti media benda perubahannya dengan lampu neon. Kita geser pemanasnya, kita lakukan pemanasan sama seperti tadi. Energi panas berubah menjadi energi mekanik, kemudian menjadi energi elektrik, dan kemudian menjadi energi panas terlebih dahulu. Baru dari itu berubah menjadi energi cahaya. Seperti ini. Waktu yang dibutuhkan dalam pergerakan media ini yaitu selama 15 detik. Ini kita turunkan lagi pemanasnya. Kemudian kita ganti dengan lampu ulir yang kedua. Kita ganti seperti ini. Kemudian kita lakukan pemanasan. Masih dengan yang sama, energi panas sudah menjadi energi mekanik, kemudian menjadi energi elektrik, kemudian langsung menjadi energi maksudnya energi cahaya, dan berubah menjadi energi panas juga ya. Ada juga yang berubah menjadi energi panas. Waktu yang dibutuhkan dalam perubahan energi tersebut yaitu selama 13 detik. Kita berhentikan dulu. Seperti itu. Kemudian kita ganti alat media perubahannya dengan kipas. Kita pause dulu, baru kita melakukan pemanasannya. Kita lakukan pemanasan dan mulai bergerak. Energi panas berubah menjadi energi mekanik, kemudian menjadi energi elektrik, kemudian menjadi kembali energi mekanik. Waktu yang dibutuhkan dalam perubahan ini yaitu 11 detik saja.
Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam praktikum ini, yang dapat disimpulkan bahwa dengan perbedaan antara energi pesepeda, keran air atau air, kemudian ada juga dengan sinar matahari dan tiku. Semuanya memiliki durasi waktu yang berbeda-beda. Kemudian energi yang dihasilkan pun berbeda-beda ya. Kemudian di sini semua energi dibutuhkan dalam pergerakannya. Semua dibutuhkan dalam kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari energi mekanik, energi listrik, kemudian energi panas, energi sinar, dan energi kimia. Energi kimia itu dari kita sendiri atau dari tubuh manusia. Inilah hasil dari pengamatan yang saya lakukan tadi. Baiklah, untuk praktikum yang ketiga yaitu tentang state of matter, yang dimana di sini kita akan melakukan praktikum pada beberapa molekul atau atom yang dilakukan pemanasan, apakah yang sifat yang akan ditimbulkan selanjutnya. Di sini yang pertama yaitu menggunakan molekul neon. Kemudian kita lakukan pemanasan, dan maaf sebelumnya, molekul neon memiliki bentuk atau sifat awal yang padat seperti yang ada pada gambar di sini ya. Kita lakukan pemanasan, maka molekul neon akan bergerak ke sana kemari menjadi sifatnya yaitu menjadi gas. Seperti itu. Dan termometer sudah bergerak ke arah semakin turun menjadi kurang lebih minus dari 170-an dengan pressure atau tekanan lebih dari 50-an. Kemudian kita lepaskan. Kemudian kita lakukan pendinginan. Setelah pemanasan tersebut dilakukan, waktu yang dibutuhkan molekul neon untuk menjadi sifat gas yaitu selama 12 detik. Kemudian kita lakukan pendinginan pada molekul neon tersebut. Lakukan pendinginan, suhu Celsiusnya semakin naik dan pressure-nya juga semakin turun. Kita lihat. Setelah dilakukan pendinginan, biasanya molekul ini akan berubah menjadi molekul cair, yang dimana membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 20 detik untuk molekul neon menjadi sifatnya menjadi cair. Seperti saat ini, molekul sudah mulai turun dan sudah bergabung antara satu dengan yang lainnya. Seperti ini. Ini bisa dikatakan sifatnya cair karena dia tidak berbentuk seperti semula, yaitu bentuk padatnya. Karena ini dia seperti berkesampingan atau dia seperti tidak berdiri tegak seperti yang awal tadi. Kemudian yang kedua yaitu dengan molekul argon. Seperti ini, molekul argon memiliki sifat awal yang padat sama seperti neon seperti tadi. Kemudian kita lakukan pemanasan. Bisa kita lihat, molekul langsung bergerak naik dan kemudian berubah sifatnya menjadi gas dalam waktu 10 detik saja, lebih cepat dibandingkan molekul neon tadi. Dan Celsiusnya semakin turun, Celsius panasnya, maksudnya semakin tinggi Celsius panasnya. Kemudian pressure-nya juga semakin naik, hampir menembus 50-an. Dan molekul argon menjadi sifatnya menjadi gas pada durasi waktu 10 detik. Kemudian kita lakukan pendinginan. Maka energi panasnya akan semakin berkurang dan pressure-nya juga akan semakin berkurang. Dan waktu yang dibutuhkan molekul neon untuk berubah menjadi sifat bendanya menjadi cair yaitu membutuhkan waktu yang cukup singkat, yaitu sekitar kurang lebih 15 detik.
seperti ini. Dia sudah mulai teman-teman, sudah mulai turun dan mengikuti molekul-molekul lainnya seperti ini. Itu bisa dikatakan bendanya berubah sifat menjadi benda cair. Kemudian yang ketiga yaitu oksigen. Inilah bentuk awal oksigen, yang dimana oksigen memiliki bentuk awal yang padat seperti di depan. Kemudian kita lakukan pemanasan seperti ini. Pemanasan dilakukan akan membuat oksigen berubah menjadi sifat bendanya gas dalam waktu selama 16 detik. Seperti ini, Celsiusnya sudah mulai makin panas dan pressure-nya juga semakin tinggi. Namun dia tidak terlalu terbang bebas ya, karena molekul oksigen ini memiliki benda yang agak padat atau berisi, atau bisa dikatakan atom yang agak maksudnya atom yang sedikit berisi atau beratnya lebih berat dari benda yang lainnya. Kemudian setelah dilakukan pemanasan dibutuhkan waktu selama 16 detik untuk oksigen berubah menjadi sifatnya menjadi gas. Kemudian kita lakukan pemanasan. Setelah pemanasan, Celsius panasnya semakin menurun, kemudian pressure-nya juga semakin menurun, dan yang akan terjadi yaitu oksigen mulai turun ke bawah. Dia mulai turun dan akan berubah menjadi sifat bendanya cair dalam waktu kurang lebih 22 detik. Kita lihat Celsiusnya juga sudah mulai turun. Celsius panasnya maksudnya sudah mulai turun, semakin turun ya. Nah, sudah mulai jatuh semua ke bawah dan menjadilah sifat cair. Yang dibutuhkan waktunya cuma maksudnya yang dibutuhkan oksigen untuk menjadi benda cair yaitu selama 22 detik. Cukup lama ya teman-teman dibandingkan molekul neon dan argon maksudnya. Kemudian pada molekul air. Molekul air ini bentuk awalnya yaitu cair ya. Bisa kita lihat dia seperti ini. Dia tidak padat karena memiliki rongga-rongga pada setiap molekul-molekulnya seperti itu. Memiliki rongga-rongga yang cukup besar pada setiap molekulnya. Kemudian kita lakukan pemanasan. Maka air akan mulai berterbangan atau berubah sifatnya menjadi gas pada detik ke-21 seperti itu. Dia akan bergerak lebih bebas dibandingkan dengan oksigen tadi, karena molekulnya lebih kecil lah. Dan bisa kita lihat sudah mulai Celsiusnya semakin tinggi. Dan kita lepaskan. Kita akan melakukan pendinginan pada maksudnya dari air berubah sifatnya menjadi gas, yaitu membutuhkan waktu sekitar 21 detik. Kemudian kita lakukan pendinginan seperti ini. Celsius panasnya akan berkurang dan pressure-nya juga akan berkurang, dan oksigen maksudnya air membutuhkan waktu untuk menjadi benda padat, karena air yang ketika didinginkan akan berubah menjadi es, membutuhkan waktu selama 21 detik. Kalau kita lihat seperti itu. Cukup lama ya untuk membuat air ini menjadi benda padat seperti itu. Ini lumayan padat dibandingkan dengan bentuk awalnya, memiliki banyak rongga-rongga yang kosong, dan ini rongganya lebih kecil dibandingkan rongga pada bentuk awal dari air tersebut. Inilah hasil pengamatan yang dilakukan tadi.
dan pertanyaan dari jawaban yang sudah disediakan dalam soal. Jawabannya sebagai berikut. Neon, kita tekan tutupnya ya. Kita tekan secara perlahan, tekan ke bawah. Apakah yang akan terjadi? Pressure-nya semakin kuat dan Celsiusnya semakin sedikit, overload dan meledak seperti itu. Hal ini karena neon tidak mampu menghasilkan, maksudnya tidak mampu memberikan atau tidak mampu bersesuai dengan tekanan yang diberikan. Kemudian pada argon, seperti ini argon setelah dipanaskan, kemudian kita berikan tekanan, pressure-nya semakin tinggi, Celsiusnya juga semakin tinggi, dan bisa kita lihat pressure-nya semakin tinggi apakah akan meledak, dan meledak tidak bisa mencapai dasar bawah pada alat tersebut ya. Kemudian pada oksigen, kita lakukan hal yang sama, kita tekan secara perlahan. Apa yang terjadi? Apakah akan meledak juga oksigen? Tekan secara perlahan. Akan meledak juga teman-teman. Semua atom dan molekul akan meledak ketika sudah mencapai tekanan yang lebih dari bentuk mereka. Kemudian pada air, kita lakukan juga penekanannya secara perlahan dan sudah mencapai sangat tinggi dan meledak juga. Semuanya akan meledak karena gas tidak mampu, atau maksudnya molekul-molekul tersebut tidak mampu berkesesuaian dengan tekanan yang diberikan oleh alat tersebut. Kemudian itulah yang bisa disimpulkan, yang bisa saya jelaskan. Kemudian kesimpulan dari pengamatan atau praktikum ini yaitu setiap molekul atau atom memiliki tekanan atau berat yang berbeda-beda ya teman-teman, dan bentuk awal yang berbeda sifat juga. Mulai dari neon yang memiliki bentuk awalnya yaitu padat, kemudian bisa menjadi cair dan gas pada waktu yang berbeda juga. Kemudian pada argon, maksudnya argon memiliki bentuk awal yang padat, yang mampu berubah menjadi gas pada waktu 10 detik dan mampu berubah menjadi cair pada waktu 15 detik. Kemudian oksigen bentuk awalnya yaitu padat, kemudian dapat berubah menjadi benda gas, maksudnya sifat gas pada waktu atau durasi waktu ke 16 detik, kemudian dapat menjadi benda yang berubah menjadi cair pada waktu 22 detik. Kemudian air memiliki bentuk awal yang cair. Bisa kita ketahui sendiri ya kalau air itu bentuknya cair. Kemudian air dapat berubah sifat menjadi benda padat dan cair dan gas maksudnya. Air dapat berubah menjadi sifat padat pada waktu ke 21 detik dan berubah menjadi gas pada waktu ke 21 detik juga. Baiklah, itulah yang bisa saya simpulkan pada pengamatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.